Nah, jadi kita melanjutkan artinya berapa? Misalkan kita berikan ini, misal kita berikan delta. Nah, sorry. Nah, tadi kan eraser ya. Oh, jadi ini. Sorry ya. Oh, ini nggak bergerak. Oke. Nah, misal kalau kita berikan epsilon sama dengan kan dari langkah awal, misalkan epsilon adalah bilangan positif. Kita berikanlah epsilonnya 1. Ya kan? Misalnya epsilonnya 1. Delta dapat nggak? Bang? Delta adalah epsilon per 2, setengah atau 0,5. Sehingga hubungan pertidaksamaan itu tetap berlaku. Jelas? Jelas? Ini sehingga hubungan kedua pertaksamaan ini berlaku, ya. Apa pertaksamaan yang kita buat tadi? Ini pertidaksamaan yang di atas tadi. Nah, ini itu, ya. Pertidaksamaan yang ini akan berlaku. Ya. Kalian buat aja coba, nih. Ini akan berlaku, ya. Kalian masukkan deltanya berapa? Deltanya 0,5. Maka akan ada epsilon yang di sini sebesar 1. Nah, itu bisa diperiksa sendiri ya. Jadi ini pertidaksamaan hubungan biimplikasi dari dua pertidaksamaan ini. Kalau kita generalisasikan akan menjadi seperti ini. Balik ke generalisasi awal. Nih. X dikurang kalau limit menuju C ya, nah kan ini C-nya 10. Oke, lebih kecil dari delta. Ya akan berlaku seperti ini. Fx dikurang hasil limitnya lebih kecil dari epsilon. Nah, ini adalah definisi yang precise untuk menunjukkan kenapa bahwa kebenaran limit itu. Ya, jadi ini memang kalau sifatnya intuitif saja kita tahu bahwa 2x min 5, x menuju 10 pasti 15. Tinggal dimasukin, itu adalah pendekatan intuisi. Tapi secara matematis, definisi pengertian limit yang didefinisikan secara pas dan tepat adalah definisi epsilon delta. Ini memang definisinya agak payah sedikit ya memahami ya, tapi seperti itu harus kalian coba di dalam jawaban ujian MIT kalian kemarin. Oke, kita lihat nomor 5 sekarang. Pertanyaan nomor 5, ini adalah grafik fungsi fx sama seperti soal 2. Gambarkan grafik turunannya. Coba kalian lihat. Pertama Bang, dari selang dari berapa ke berapa? Tengok. Kurva ini dari kiri kita amati dari min 4 sampai 0 ya. Oke. Kita lihat di sini dari X katakanlah nih. Dari berapa ke berapa? Min 4 sampai 0. Oh bukan 0 ya. Dari interval negatif 4 sampai 0. M-nya, gradiennya berapa? Coba. Gradien kurva adalah M ya. M itu F aksen. Kita mau menggambarkan ini. Nah ini kan dari sini ke sini kan panjangnya 4, ini juga 4. Berarti gradien itu laju vertikal dibagi laju horizontal kan begitu. Berapa panjang vertikal? Ini panjang vertikalnya dari 2 ke min 2, 4. Dari min 4 ke 0 panjangnya 4. Ini delta X-nya ya adalah 4. Delta Y juga 4. Kurvanya naik. Naik berarti gradiennya positif. Berarti ini 4/4 alias 1. Kita tahu nanti kurvanya ini persamaannya 1. Kemudian dari interval berapa lagi? Kita tengok yang biru ya, Bapak buat yang biru, yang hijau. Dari 0 ke 2. Tengok dari 0 ke 2. Interval 0 sampai 2. Apa yang kita boleh gradiennya? Gradiennya 0. Kenapa? Gradiennya 0 alias F aksen X-nya 0. Kenapa?
Karena kan garis yang mendatar horizontal ini gradiennya 0. Dari berapa lagi? Sekarang berikutnya dari 2 ke 4. Nah, ini dari 2 ke 4 ini. Dari 2 ke 4 kita akan punya M, yaitu F aksen X. Nilainya ini dari sini ke sini kan 2, ini juga 2. Negatif 2/2 adalah negatif 1. Kenapa gradiennya negatif? Karena kurvanya garis turun. Kan turun kan ini garisnya? Kurvanya turun. Jadi kalau kurva ini turun, gradiennya adalah negatif 1. Jelas ya? Ouch. Sudahlah ya. Ini dia, garisnya turun. Nah, kita bisa menggambarkan begini lagi. Oke, ini turun, tulisannya di mana turun? Sudahlah. Garis turun di sini ya. Ini turun. Nah, coba perhatikan. Kalau kita mau menggambarkan dari 0, min 4 ke 0, dia gradiennya itu adalah 1 atau min 1? 1 ini ya. 1. Maka ini dia, Y sama dengan 1 itu di sini. Jadi dari min 4 ini dia kurvanya. Nah, di 1 nih. Paham? Kan Y atau F aksennya 1. Terus dari 0 ke 2, 0. 0 di sini, subuh X. Ini 0 nih. Nah, yang merah ya. Kemudian min 1. Min 1 ini kan min 1 di sini. Nah, gitu ya. Jelas? Nah, ini adalah yang merah ini adalah grafik daripada turunan. Jadi turunan itu grafiknya ini dia. Kayaknya ada seperti tangga terputus-putus. Itu keterputusannya disebabkan terjadi pada titik pojok nih. Titik pojok. Walaupun kurvanya kontinu, di titik pojok dia tidak punya limit. Tengok, limit arah kiri di sini menuju 1, di kanan menuju 0 ya. Kurvanya ini limit dari fungsi, katakanlah fungsinya ini X menuju 0, tidak ada. Kalau limit tidak ada, maka turunan tak ada. Turunan tak ada di X sama dengan 0. Walaupun kurvanya kontinu, turunannya tidak ada di sini disebabkan dia titik pojok karena limit arah kiri dan arah kanannya berbeda. Kita tahu definisi turunan kan adalah limit. Apa itu turunan? Y aksen atau F aksen. Kan definisi turunan kan begini. Limit fx tambah h dikurang fx dibagi h, h menuju 0. Asalkan limit ini ada. Nah, jadi keberadaan nilai limit itulah yang dinyatakan sebagai arti dari turunan. Jadi pada titik-titik pojok dia nggak punya limit. Sehingga ya, selalu saya katakan kurva yang memiliki titik pojok, walaupun dia kontinu, tetapi dia tidak terdiferensialkan di situ. Baik, itu nomor berapa itu? Problem kita di nomor 5. Nomor 6, problem kita ini. Jawaban untuk problem nomor 6 ini. Kita lihat. Oke. Di nomor 6, soal nomor 6 nih, kita bisa mengklaim bahwa limit 5x tambah 10, x menuju 3 adalah 25. Pertanyaannya, seberapa dekat x harus ke 3, ya, karena x menuju 3, agar jarak dari fx ke limitnya, yaitu 25, lebih kecil atau sama dengan 0,02. Ini gunakanlah apa yang kita namakan dengan, kalian gunakan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, karena itu maksudnya adalah jarak. Ya. Itu maksudnya adalah jarak. Sebentar. Kita lihat. Maka jaraknya antara fx, nah ini artinya jarak antara fx
dan 25 lebih kecil atau sama dengan berapa? 0,02. Oke. Ini artinya dengan pendekatan nilai mutlak, karena nilai mutlak itu jarak ya. Nilai mutlak. Oke. Kita punya begini. Oke, fx dikurang L lebih kecil sama dengan limit jarak yang kita mau tadi, 0,02. Dan ini fx-nya adalah 5x tambah 10 dikurang L 25 lebih kecil sama dengan 0,02. Nah ini kan fx ya. Ini fx-nya, ini L-nya. Nah gitu. Kita lanjutkan. Kita urus ini. Ini menjadi 5x kurang 15 ya. Kemudian 5-nya boleh keluar. X min 3. Tuh. Kemudian kita bagi 5. 5 ini dalam tanda mutlak boleh keluar ya. Jadi tinggal X min 3 mutlak lebih kecil 0,02 dibagi 5. Ini berapa? 0,02 dibagi 5. Kalkulator kita. Sebentar. 0,02 dibagi 5. Itu 0,004 ya. Kita akan punya di sini. Nah, jadi X min 3. Nah, seperti itu. Dah. Terus buatlah. Nih, dan gunakan sifat nilai mutlak ya. Ada nilai mutlak sifatnya kalau X kurang dari A, maka ini min A lebih kecil X lebih kecil A. Jadi ini kita boleh buka menjadi min 0,004 lebih kecil sama dengan X min 3 lebih kecil dari 0,004. Oke, kita akan hilangkan negatif 3 di sini dengan apa? Tambah 3. Semua kita tambah 3. Ruas kiri, ruas kanan kita tambah 3 ya. Kita tambah 3. Plus 3. Oke, kita tambah 3 berarti ini jadi berapa? Min 0,004 tambah 3. X min 3 plus 3. Tuh. Nah, ini habis tercoret. Ini akan menjadi 2,96 ya. 3 dikurang 0,004. Oke, kita punya jawaban 2,996. Ya, 2,996 lebih kecil daripada 3,004. Nah, ini dia. Jadi jarak seberapa dekat, seberapa nilai X. Artinya seberapa dekat X harus ke 3. Nah, X itu harus dalam jarak dengan 3 itu sekitar 0,004 ke kanan dan min 0,04 yang ke kiri. Jadi X itu harus di antara 2,996 hingga 3,004 untuk menciptakan jarak antara fx dengan 25 adalah lebih kecil atau sama dengan 0,02. Nah, demikian analisisnya ya. Kemudian untuk nomor 7, ini closing. Nomor 7, problemnya adalah soal limit ini. Kalian gunakan ini panjang. Gunakan definisi turunan menggunakan ini. Fx tambah H dikurang Fx dibagi H, di mana H-nya bergerak menuju 0. Nah, kalian tulislah Fx tambah H berapa. Ini Fx tambah H menjadi ini 2x tambah H ditambah akar X tambah H. Boleh kita tulis jadi 2x tambah 2H ditambah akar X plus H. Itu dia. Kemudian kalian tulis Fx, tulis saja Fx, yaitu
2x tambah H. Lalu kalian kurangin. Ini akan memberi kalian fx tambah H dikurang fx. Nah, ini kurang ini habis. Ini habis kan? Tuh. Nah, oke. Lalu what else? Apalagi? Oh, ini saya salah. Fx ini bukan H di sini. Ini fx adalah akar ya, akar x. Nah, seperti itu. Baik, kita akan punya jawaban ini menjadi 2x, 2h ditambah akar x tambah h dikurang akar x. Nah, seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita bagi ini dengan H. Jadi kalau kita dalam limit tentu kita cari berapa fx tambah H dikurang fx dibagi H. Ini akan menjadikan dia 2H tambah akar x tambah H dikurang dibagi H. Oke. Lalu langkah berikutnya ambil limit. Ambil limit. Limitkan H menuju 0. Ya, secara sempurna dari limit ini. Yang dilimitkan itu ini. Ya, limit ini ya. Tuh. Berarti adalah hasilnya ini. 2H akar X tambah H dikurang dibagi H. Oke. Limit bisa pecah. Jadi limit 2H. Oke. Bukan 2H ya. Oke, sebentar. Baik, tadi kita sudah menghitung, kita hitung-hitung, kita selesaikan, kita akan dapat seperti ini. Nah, ini nanti dibagi H. 2H dibagi H. H menuju 0 ya. Bagian ini kalian rasionalkan. Ini nanti hasilnya seperti ini. 2H dibagi H, coret. Nah, nanti yang tertinggal adalah ini limit 2. H menuju 0 ya, 2 ya. Bagian ini perhitungannya rasionalkan dengan mengalihkan dengan X, akar X tambah H, ditambah akar X dibagi yang sama ini. Kalau kalian kalikan, hasil rasionalnya menjadi seperti ini. Nih, ini dicoret. Ada yang udah ini pangkat kuadrat akar-akarnya hilang, tinggal X tambah H dikurang X, boleh dicoret-coret X-nya. Tinggal H di atas, H di bawah menyebut, dicoret, jadi tinggal 1/. Nah, sesudah ini kita masukin ke sini, masukin H menuju 0, maka ini 0, jadi akar X tambah akar X, terbukti. Inilah dia dari jawaban yang kita maksud. Jadi ini kita telah dapat menunjukkan bahwa fungsi itu turunannya 2 tambah 1 per akar, 1/2 kali akar X. Ya, demikian ya. Jadi ini adalah jawaban daripada soal mid semester kalkulus 1 kita. Demikian, ini semoga bisa kalian pahami dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita sampai sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Ya, baik, kita akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.